Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, kita terus belajar. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalis Saniyah fil Kalami 'alal Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fashani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ini masih dilanjutkan hadis nomor 4. Ini insyaallah bahagian terakhir, kita selesaikan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Muhimmatun, ini satu hal yang penting. Al-mukallafuna ala arba'ati aqsamin. Bermula semua para mukallaf itu sabit di atas 4 macam. Ada 4 golongan mukallaf. Al-qismul awwalu qaumun khalaqahumullahu taala li khidmatihi wa li jannatihi. Bermula golongan yang pertama itu satu kaum khalaqahum, menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala li khidmatih, untuk menghadamnya Allah, wali jannatihi, dan untuk jannahnya Allah, surganya. Artinya ada segolongan orang diciptakan oleh Allah untuk menghadam Allah, untuk beribadah kepada Allah, juga untuk surganya. Wahumul anbiya wal awliya wal mu'minun was salihun. Mereka itu para nabi, para waliullah, orang beriman seluruhnya, dan orang-orang soleh. Di dunia mereka bisa beribadah, menjadi hamba Allah, juga di akhirat mendapatkan surganya. Wal qismus tsani qaumun khalaqahumullahu ta'ala li jannatihi. Bermula golongan yang kedua itu qaumun, satu kaum khalaqahumullah, yang menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala li jannatihi, untuk surganya Allah, duna khidmatihi, ketiadaan menghadamnya Allah. Ada juga golongan kedua diciptakan oleh Allah untuk surganya aja, bukan untuk menghadamnya Allah. Artinya di dunia mereka tidak punya banyak kesempatan untuk beribadah, tapi pada akhirnya surga, akan masuk surga Allah. Wahum alladzina asyau kuffara. Bermula mereka itu orang-orang yang hidup mereka dalam keadaan kafir. Summa khutima lahum bil iman. Kemudian dikhatamkan, diakhirkan bagi mereka dengan iman. Hidup dalam keadaan kafir, menjelang kematiannya beriman kepada Allah. Au furritu, au farratu muddata hayatihim. Atau lalai mereka semasa hidup mereka. Pada awal hidupnya lalai banyak maksiat. Wanhamaku fil isyan, tenggelam mereka dalam kemaksiatan. Summa taballahu alaihim indal khatimah. Kemudian menerima taubat oleh Allah kepada mereka indal khatimah, ketika akhir hidup. Pas ketika akhir hidup dapat taufik Allah, hidayah. Famatu ala husnil khatimah wat taubati wal ihsan. Maka matilah mereka ala husnil khatimah, dalam keadaan husnil khatimah, wat taubah, dalam keadaan taubat, dan ihsan, dalam keadaan berbuat baik. Kasaharati Fir'aun, seperti tukang sihir Fir'aun, hidup dalam keadaan berbuat maksiat awalnya, tukang sihir, pada akhirnya dapat petunjuk. Nah, surga Allah tempatnya. Golongan yang kedua. Al-qismus salisu qaumun khalaqahumullahu ta'ala la li khidmatih wa la li jannatih. Ini yang ngeri. Golongan yang ketiga itu satu kaum khalaqahum, menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala la li khidmatihi, tidak untuk menghadamnya Allah, wala li jannatihi, tidak pula untuk surganya Allah. Di dunia tidak menjadi hamba Allah, tidak beribadah, di akhirat tidak mendapatkan surga. Wahumul kuffarul ladzina yamutuna 'alal kufri. Bermula mereka itu orang-orang kafir yang mati mereka dalam keadaan kafir. Hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Hurrimu fid dunya na'imal iman, diharamkan mereka dalam dunia akan kenikmatan iman. Wa fil akhirati yu'adzabun bil adzabi wal hawan, dan di akhirat mereka disiksa dengan azab dan kehinaan. Nauzubillah. Wal qismur rabi'u qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmatihi duna jannatihi. Bermula golongan yang keempat itu kaum khalaqahum, menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala li khidmatihi, untuk menghadamnya Allah, duna jannatihi, ketiadaan surganya Allah. Artinya ada satu golongan hidup di dunia kelihatan soleh, beribadah, membela agama Allah, pada akhirnya neraka tempatnya. Siapa mereka?
Wahum alladzina kanu amilina bi taatillah. Bermula mereka itu orang-orang yang adalah mereka itu beramal dengan taat kepada Allah. Mereka melakukan ketaatan sepanjang hidupnya. Summa makara bihim. Kemudian makar ianya Allah dengan mereka. Arti Allah makar dengan mereka bukan Allah jahat. Allah membalas makar mereka. Karena ada sesuatu dalam hati mereka yang tidak baik. Allah berfirman wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Artinya Allah membalas makar mereka. Jadi kita artikan summa makarabihi. Kemudian membalas ianya Allah makar mereka. Faturidu an babillah, maka mereka diusir dari pintu Allah. Wa matu alal kufri, dan matilah mereka di atas kekafiran. Nas'alullah as-salamah bimannihi wa karamih. Kita mohon kepada Allah akan keselamatan dengan karunia dan kedermawanannya Allah. Jadi banyak. Bahkan ada hadis yang menyatakan kadang Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang zalim. Laki-laki zalim, dia berjuang segala macam untuk membela agama Allah secara zahir, pada hakikatnya dia isi neraka. Ada yang seperti itu. Wa'lamu, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna asyadda ma yahiju khaufal qulubi khaufas sabiqah. Ketahui olehmu bahwa sungguh seberat-berat yang membangkitkan ia akan ketakutan hati itu khaufus sabiqah, itu ketakutan terdahulu, wal khatimah, dan ketakutan khatimah. Jadi khaufu ini khobar inna. Ketahui olehmu sesungguhnya hal yang paling menakutkan hati, yaitu takutnya sabiqah dan khatimah. Takut kita nggak tahu awal kita udah ditakdirkan Allah jadi baik, atau akhir hidup kita bagaimana, baik atau tidak. Ini yang paling menakutkan. Fa innal abda la yadri hal sabaqa lahu fi ilmillah as-sa'adah. Karena sesungguhnya hamba itu tidak tahu ianya si hamba, apakah telah terdahulu baginya si hamba dalam ilmu Allah oleh kebahagiaan, awis syaqawah, atau kecelakaan. Kita nggak tahu kan bagaimana akhir hidup kita, bagaimana awal Allah menginginkan kehidupan kita bagaimana. Wal khatimatu tajri ala majaran alaihi sabiqah. Dan bermula khatimah itu berlaku ya di atas yang berlaku di atasnya oleh sabiqah. Sementara khatimah akhir hidup kita biasanya berdasarkan permulaan. Sebagaimana di awal, kalau Allah memang menuliskan kita jadi orang baik, maka berakhirlah dengan akhir yang baik. Tapi bila Allah memang mentakdirkan kita awal yang buruk, berakhir pula kehidupan kita dengan kehidupan buruk. Ini yang paling menakutkan. Faman sabaqat lahu fi ilmillah as-sa'adah khutima lahu bi khatimatil iman. Maka bermula siman yang terdahulu baginya, siman dalam ilmu Allah oleh kebahagiaan, khutima lahu, niscaya dikhatamkan baginya siman dengan khatimatil iman. Orang-orang yang dalam ilmu Allah kita bahagia, akhir hidup kita pun akan berakhir dengan keimanan. Wa man sabaqat lahu fi ilmillahi ta'ala asy-syaqawah khutima lahu bi khatimatil kufri wal khadhalan. Bermula siman yang terdahulu baginya dalam ilmu Allah oleh kecelakaan, khutima, ini dikhatamkan, diakhiri baginya dengan khatimatil kufri, dengan akhir kekafiran dan kehinaan. Wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aksaru ma yamkuru indal mauti bi arbabil bida'i wa ashabil afatil batinah wad dhalamati wal mujahirin bil ma'asi. Dan bermula kebanyakan masdariyah, bermula kebanyakan yang makar ianya Allah. Maksud makar ianya Allah yang Allah membalas makar mereka. Wa aksaru makrihi, kita takwil jadi masdar. Dan kebanyakan orang yang dibalas makarnya oleh Allah indal maut, ketika kematian, itu sabit bi arbabil bidah, dengan pelaku-pelaku bid'ah, wa ashabil afatil batinah, dan pemilik penyakit-penyakit batin, wad dhalamah, dan ashabid dhalamah, orang-orang yang zalim, wal mujahirin, yang memperlihatkan bil ma'asi, dengan maksiat. Biasanya orang-orang yang walaupun awalnya zahirnya kelihatan soleh tapi berakhir dengan akhir yang buruk, biasanya menimpa pelaku bid'ah, menimpa pelaku orang-orang yang memiliki penyakit batin. Memang zahirnya baik tapi batinnya buruk sangka, ria, segala macam. Orang-orang zalim, orang-orang yang memperlihatkan maksiatnya, enggak segan-segan maksiat di depan umum. Orang itulah yang pada akhirnya biasanya ditutupi dengan su'ul khatimah. Faman kana fi dhahirihi shalah, maka bermula siman yang adalah pada zahirnya siman itu soleh, zahirnya kelihatan soleh. Wa mukira bihi, dan dimakarkan dengannya siman, fal afatu batinah, maka bermula penyakit itu batin. Orang kelihatan soleh, akhir hidupnya celaka, itu berarti dia punya masalah dengan kebatinannya. Ini ada satu cerita, zukira anna fata min ashabil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mata.
Disebutkan bahwa sungguh seorang pemuda dari teman Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad seorang ulama sufi. Mata seorang pemuda dari teman Fudail bin Iyad meninggal ia. Farahul Fudail. Maka melihat akannya pemuda oleh Fudail bin Iyad fil manami dalam tidur, mimpi. Walaupun ini nggak bisa jadi dalil kan. Ini untuk kisah aja. Beliau melihat teman beliau dalam mimpi. Fasa'alahu an halih. Maka bertanya ianya Fudail akannya pemuda tentang keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Fa akhbarahu annallaha makarabih. Maka memberitahukan ianya si pemuda akannya Fudail bahwa sungguhnya Allah itu makarabihi. Allah membalas makar yang Allah dengannya. Allah membalas makarnya. Berarti dia itu jahat. Wa mata Yahudian, dan mati ia dalam keadaan Yahudi. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kisahnya kok meninggal dalam keadaan Yahudi? Apa makarnya? Apa kesalahannya? Faqala lahu. Maka berkata ianya Fudail baginya pemuda, lima dzalik, kenapa bisa demikian? Faqala, berkata ianya laki-laki pemuda, inni kuntu adunnu anni afdalu min ashabik. Sesungguhnya aku itu kuntu adalah aku dulu, atau adunnu aku mengira bahwa sungguh aku itu afdalu min ashabik, aku lebih utama dari teman-temanmu. Aku merasa paling hebat, paling mulia, paling segalanya. Fa kuntu atakabbaru alaihim, maka adalah aku itu takabur terhadap mereka. Aku pun jadi sombong. Nah, penyakit batin maksudnya. Wa kanat bi'illatun batinah, dan adalah dengan diriku itu satu penyakit yang batin. Aku ditimpa satu penyakit batin. Fa usifa li syarabul khamri, maka disifati bagiku akan minum khamar. Seorang tabib menyatakan bahwa aku harus minum minuman keras, atau fa usifa li disifatkan bagiku akan minum khamar. Bisa juga artinya hatiku membisikkan kepadaku agar aku minum khamar, biar khamar itu jadi obat sebagai penghangat dan sebagainya. Fakuntu asyrabu qadahan fi kulli sanah, maka adalah aku minum akan segelas dalam setiap tahun. Akhirnya setiap tahun aku minum segelas khamar. Akhirnya matilah aku dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, ini cerita. Wa qala Sahal bin Abdullah, berkatalah oleh Sahal bin Abdullah. Apa kata Sahal? Khawfus siddiqin khawfus su'ul khatimah inda kulli khatwatin wa kulli harakah. Bermula takutnya para siddiqin itu takut su'ul khatimah, takut buruknya akhir hidup. Inda kulli khatwah, di sisi setiap langkah, wa kulli harakah, dan di sisi setiap gerakan. Yang paling ditakuti oleh para siddiqin yaitu mereka takut akhir hidup mereka akan buruk. Setiap langkah mereka, setiap gerakan mereka selalu berpikir hal itu. Wa kana Sufyanus Tsauri katsirul buka wal jaza. Dan adalah Sufyan Tsauri itu sakasirul bukai, sangat banyak menangis, wal jaza, beliau sangat gundah sekali. Faqila lahu ya Aba Abdullah, ya Aba Abdillah. Maka dikatakan orang baginya, Sufyan Tsauri, wahai Aba Abdillah, alaika birraja, hendaklah engkau memiliki raja, berharap kepada rahmat Allah. Hendaklah rajamu lebih besar daripada takutmu. Fa inna afallahi a'zamu min dzunubik, karena sesungguhnya keampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosamu. Waqala, maka berkata ianya Sufyan Tsauri, awa ala dzunubi abki, apakah di atas dosaku aku menangis? Kata beliau, aku menangis bukan terhadap dosaku. Lau alimtu anni amutu ala tauhid lam ubali bi amsalil jabali minal khataya. Jikalau aku yakin bahwa sungguhnya aku itu akan mati di atas tauhid, niscaya aku tidak peduli dengan seumpama gunung dari dosa-dosa. Aku khawatir bukan terhadap dosaku, karena bila aku yakin meninggal dalam keadaan tauhid, walaupun dosaku sangat banyak sekali, enggak masalah, Allah akan mengampuninya. Tetapi yang aku khawatirkan yaitu akhir hidupku, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, itu maksud dari kata Sufyan Tsauri. Wa maradha ba'dul arifin, dan sakitlah oleh sebahagian para arifin. Faqala li ba'di ikhwanihi, maka berkata ia bagi sebahagian saudara-saudaranya. Sebahagian orang arif billah sakit, orang sakit itu berkata kepada temannya yang sehat, uqun inda ra'sihi na amutu. Duduk olehmu di dekat kepalaku ketika aku mau mati. Kalau aku mau mati, kalian duduk di kepalaku, perhatikan aku. Fa in muttu 'alal Islam fashtari bi jami'i ma amlikuhu luzan wa sukran wa farriqhu ala sibyanil balad. Jika aku mati dalam Islam, maka fashtari, beli olehmu dengan semua apa yang aku miliki akannya. Fashtari bi jami'i ma amlikuh
Maka belikan olehmu dengan semua ma yang aku miliki akannya luzan. Apa arti luzan? Makanan, wasukaran dan gulali. Nah, gulali maksudnya permen. Bila aku mati, duduk di kepalaku bila aku mau mati, bila aku mati dalam keadaan Islam, ambil semua hartaku, beli makanan. Wa farriqhu ala sibyanil balad, bagikan olehmu akannya makanan di atas negeri, di atas anak-anak yang ada dalam kota. Wakul, katakan olehmu hadza arsu fulan. Katakan olehmu ini makanan arsu fulan. Itu hidangan si fulan. Pesta si fulan. Wa illam yakun kadzalik fa'lamin nasa hatta la yaghtarra bijanazati. Maka jika tidak ada ya seperti demikian. Maksudnya tidak ada ya seperti demikian bila aku meninggal bukan dalam husnul khatimah, fa'lamin nas. Maka beritahukan olehmu kepada manusia hatta la yaghtarra, hingga tidak tertipu ianya manusia dengan jenazahku. Nah, jadi bila aku akhir hidupku tidak husnul khatimah, beritahukan kepada orang-orang bahwa aku tidak husnul khatimah agar orang-orang tidak memujaku, memuliakanku segala macam, tidak tertipu. Ini luar biasa orang dulu. Faqa'ada inda ra'sih, maka duduk ianya sebahagian temannya di dekat kepalanya hatta mata alal iman, hingga mati ianya beliau tadi sebahagian arifin di atas iman. Fashtara luzan wa sukara, maka memberi ia akan makanan dan gula-gula. Wa farrakahu ala sibyanil balad, dan membagi ia akannya makanan tadi di atas anak-anak yang ada dalam negeri dan kota. Hadza kana khaifan, bermula ini si ini itu ada ayat itu yang takut. Fasalima, maka selamat ia. Jadi orang yang takut seperti itu selamat insyaallah. Wa man lam yakhaf min salabil iman fa huwa ala khatrin, dan bermula orang-orang yang tidak khawatir ia, tidak takut ia di atas dihilangkan imannya, maka dianya orang itu berada dalam khatar, dalam bahaya. Nah, 15 menit lagi. Kana Habibul Ajmi yakul, adalah Habibul Ajmi, berkata ianya beliau. Apa kata Habibul Ajmi? Man khutima lahu bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dikhatamkan, yang diakhiri baginya dengan la ilaha illallah, niscaya masuk ia akan surga. Sumaya buki, kemudian beliau menangis. Wa yaqulu man li bi an yuhtama li bila ilaha illallah. Dan beliau berkata, siapa aku ini? Man li, siapa aku ini? Man li siapa aku ini? Bi an yuhtama, dengan bahwa dikhatamkan bagiku dengan la ilaha illallah. Dari ungkapan ini bukan beliau tidak berharap diakhiri dan akhir yang baik, tapi beliau merasa siapalah ini? Apalah saya, nabi bukan, segala macam bukan. Ya, semoga saja akhir hidup yang baik. Artinya orang dulu khawatir hidupnya, akhir hidupnya bagaimana. Wa qala al-Hasanul Basri rahimahullah, berkatalah oleh Hasan Basri rahimahullah taala, dakhala ba'dul fuqara ila biladir Rum, masuklah oleh sebahagian fuqara kepada negeri Rum. Fara'a jariyatan, maka melihat ia, ba'dul fuqara maksudnya di sini istilah fuqara itu ahli tasawuf. Masuklah oleh sebahagian fuqara kepada negeri Rum. Fara'a jariyatan, maka melihat ia akan seorang jariyah, perempuan cantik. Faftatana biha, maka terfitnah ia dengannya jariyah, tergoda, melihat wanita cantik tergoda. Fakhatabaha, maka meminang ia akannya jariyah. Karena tergoda tadi cantik, akhirnya dipinang. Fa'abau ayyuzawijuhu hatta yatanassara, maka engganlah mereka bahwa menikahkan oleh mereka akannya ba'dul fuqara hatta yatanassara, hingga menjadi Nasrani ia. Jadi negeri Rum kan orang Nasrani banyak di sana. Ketika dia melihat seorang budak terfitnah, tergoda, pengen meminang, jadi keluarganya si perempuan ini tidak mau menikahkan dia hingga dia menjadi Nasrani dulu. Kalau sekarang berarti ganti akidah lah, merubah akidah dulu, masuk Kristen dulu. Fa'ajabahum ila dzalik, maka menerima ia akan mereka kepada demikian. Ya udah, dia pun rela masuk Nasrani demi cewek cantik. Fa'ahdaru lahul qissisin, maka mereka menghadirkan baginya si ba'dul fuqara tadi akan qissisin, pendeta pun hadir untuk menikahkan. Wa tanassara, dan masuk Nasrani ia. Laki-laki itu jadi Nasrani. Fa kharajatil jariyah wa basaqat fi wajhihi, maka keluarlah oleh perempuan tadi. Wa basaqat, meludah ia fi wajhihi, pada wajahnya si laki-laki. Jariyah itu keluar, dia meludah, menyepelekan, bagaimana ini laki-laki.
hanya karena wanita rela meninggalkan akidahnya. Begitu lebih kurang. Faqalat, berkata ianya perempuan tadi, waihak, kasihan engkau. Waihaka, kasihan engkau hai laki-laki. Tarakta dinal haqqi li syahwatin. Engkau tinggalkan akan agama benar karena nafsu, li syahwah, karena nafsu. Fa kaifa la atrukuka ana dinal batil li na'imil abad. Maka bagaimana tidak aku tinggalkan. Fa kaifa la atruku ana. Jadi ana ini penguat dalam atruku. Maka bagaimana tidak aku tinggalkan ana dinal batil, akan agama yang batil, li na'imil abad, untuk kenikmatan yang abadi. Engkau meninggalkan agama benar demi syahwatmu. Maka bagaimana bisa, bagaimana tidak aku meninggalkan akan agama batil demi kenikmatan yang abadi. Jadi artinya wanita itu pun meninggalkan agama Nasraninya, masuk Islam. Ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wal nakhtatima majlisana hadza bi kasrati barsisa al-abidi faqihan adhima ibratin. Maka hendak kita akhiri akan majelis kita ini dengan satu kisah, bi kisati barsisa, dengan kisah Barsisa al-abidi, seorang yang ahli ibadah, Ini bukan faqihan, fafiha admu ibrah. Maka sabit dalamnya kisah Barsisa itu admu ibrah, ada pelajaran besar. Kisah Barsisa yang sering kita dengar. Coba kita bacakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hukiya annahu kana lahu sittuna alafan minat talamizah. Dihikayahkan orang bahwa sungguhnya Barsisa itu adalah baginya Barsisa itu 60.000 minat talamizah, daripada murid. Ini kisahnya Syekh Barsisa ini punya 60.000 murid. Wa kanu yamshuna fil hawa bibarakatihi, dan adalah mereka para murid itu mereka berjalan di udara dengan berkahnya Barsisa. Ini luar biasa ini kisah nih. Syekh Barsisa ya, punya 60.000 murid, muridnya bisa terbang lah karena keberkahan Barsisa ini. Famata kafiran, maka mati ianya Barsisa dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah min dzalik, dari demikian. Apa penyebabnya kok sampai Barsisa ini meninggal dalam keadaan kafir? Wa kana ya'budullaha ta'ala haqqa hatta ta'ajjabatil malaikah min ibadatihi. Ada ianya Barsisa itu beribadah ya kepada Allah Ta'ala, hatta ta'ajjabat, hingga kagumlah oleh malaikat, min ibadatihi, dari ibadahnya. Sangat banyak ibadahnya hingga malaikat pun kagum, takjub. Faqala Allah Ta'ala lahum, maka berkatalah oleh Allah Ta'ala bagi mereka malaikat, limadza ta'jabuna minhu, kenapa engkau kagum kepadanya? Kepadanya Barsisa, kok kagum? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamuna fi ilmi, sungguhnya aku tahu akan apa-apa yang kalian tidak tahu dalam ilmuku. Innahu yakfuru, sungguhnya Barsisa itu akan kafir ia. Wa yadkhulun nara abadal abadin, akan masuk ia ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, kata Allah kepada malaikat. Fasami adzalika iblis, maka mendengar akan demikian oleh iblis. Ini kita nggak tahu ceritanya bagaimana. Pokoknya iblis mendengar nih. Fasami adzalika, iblis mendengar akan demikian berita oleh iblis. Wa alima anna halakahu ala yadih, dan tahu ianya iblis bahwa sungguh kehancurannya Barsisa itu sabit melalui tangannya iblis. Iblis tahu Barsisa ini akan binasa lewat godaannya. Faja'a ila sauma'atihi, maka datang ianya iblis ila sauma'atihi, kepada kelenteng. Sauma'ah ini tempat ibadah, kelenteng atau gereja kanais tapi. Maka datang ianya iblis kepada kelentengnya Barsisa. Ala shibhi abidin, di atas menyerupai seorang ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a, maka datang ianya iblis kepada kelentengnya Barsisa.
ala syibhi abidin, dalam keadaan menyerupai seorang ahli ibadah, qad labisal masha, yang sungguh telah memakai ia akan masha. Masha ini mungkin maksudnya arti dasarnya memang menyapu, tapi lebih kepada maksudnya dia memakai pakaian ahli ibadah lah, atau pakaian pendeta. Fanadahu, maka memanggil ianya Barsisa akannya iblis tadi yang menyerupai ahli ibadah. Faqala lahu Barsisa, maka berkata baginya si iblis tadi oleh Barsisa, man anta, siapa engkau, wa ma turidu, dan apa yang kamu inginkan. Faqala, berkata ianya iblis, ana abidun, aku aunan laka ala ibadatillah, aku ini seorang ahli ibadah, aku akan jadi sebagai pembantu bagimu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Aku ini seorang ahli ibadah, aku akan membantumu, kita sama-sama beribadah kepada Allah. Faqala Barsisa, maka berkatalah oleh Barsisa, man arada ibadat Allah, barang siapa yang menginginkan ia akan beribadah kepada Allah Ta'ala, fa innallaha yakfihi, maka sesungguhnya Allah itu mencukupkan, ya Allah akan sebagai teman. Ya, jadi kata Barsisa, orang yang pengen beribadah kepada Allah sebenarnya nggak perlu kepada teman, cukuplah Allah sebagai temannya. Faqama iblis, maka bangunlah oleh iblis, la'anahullah, semoga melaknat akannya iblis oleh Allah. Iblis pun bangun, ya'budullaha salasata ayyamin lam yanam wa lam yakul wa lam yashrab. Bangunlah iblis, beribadah ia kepada Allah, artinya selalu beribadah selama 3 hari, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Ini luar biasa nih, di depan Barsisa, itu cara iblis menggoda. Nah, jadi ya salat 3 hari 3 malam. Puasa 3 hari 3 malam. Begitulah lebih kurang, enggak tidur 3 hari 3 malam. Faqala Barsisa, berkatalah oleh Barsisa, ana afturu ana mu'akulu asyrab. Aku ini aku buka, aku tidur, aku makan, aku minum, wa anta la ta'kul. Dan engkau itu tidak pernah makan. Wa anta la ta'kul, bermula engkau tidak makan. Li'anni abadatullaha ta'ala mi'ataini wa asyrina sanatan. Karena sungguhnya aku beribadah kepada Allah Ta'ala selama 220 tahun. Fala aqdiru ala tarkil akli wa syurubi. Maka aku tidak mampu untuk meninggalkan makan dan minum. Fama hailati hatta asiru mislaka. Fama hailati, maka bermula apa itu caraku hingga aku jadi sepertimu. Udah mulai Barsisa tergoda. Kok bisa ya? Aku 220 tahun udah ibadah kepada Allah, tapi aku nggak mampu seperti engkau, nggak makan, nggak minum, 3 hari 3 malam nggak tidur. Apa caranya supaya aku bisa sepertimu? Makanya ini setiap bisikan yang menganjurkan kita untuk maksiat itu pasti dari iblis. Ya, qala, berkata ianya iblis, idza, pergilah kamu, fa'sillah ta'ala, pergilah kamu, kemudian maksiatlah kamu kepada Allah Ta'ala, sumatu, kemudian taubatlah kamu. Caranya begini, maksiat dulu, kemudian taubat. Sesudah engkau maksiat, engkau pasti akan menyesal banget. Ketika itu engkau akan kuat. Fa innahu rahimun, karena sungguhnya Allah itu rahim, penyayang. Kan nggak apa-apa, maksiat dulu, bentar taubat. Hatta tajidah halawatat ta'ah, hingga engkau mendapatkan akan manisnya taat. Kalau engkau udah maksiat, engkau bertaubat, engkau akan merasakan manisnya taat. Qala, berkata ianya Barsisa, kaifa a'sihi ba'da an abadtuhu kadza wa kadza sanatan. Bagaimana bisa aku maksiat kepada Allah sudah bahwa aku menyembah akannya sekian dan sekian tahun. Kok bisa aku harus maksiat kepada Allah padahal aku sudah menyembahnya ratusan tahun? Faqala iblis, maka berkatalah oleh iblis. Nih iblis nih. Al insanu idza adznaba yahtaju ilal ma'zirah wal maghfirah. Sesungguhnya manusia bila berdosa manusia butuh kepada kemaafan dan keampunan. Faqala, maka berkata ianya Barsisa. Kata iblis, kalau orang sudah maksiat dulu, dia pasti akan mengharapkan keampunan Allah. Ketika itu semangatnya akan kuat. Faqala, berkata ianya Barsisa, fa ayyi dzambin tusyiru alayya. Maka dosa apa yang engkau anjurkan kepadaku? Bagusnya aku berbuat dosa apa? Qala, berkata ianya iblis, az-zina. Oh, kamu berzina aja. Faqala, berkata ianya Barsisa, la af'alu. Tidak akan pernah aku berbuat itu. Qala, berkata ianya iblis, taqtulu mu'minan, engkau bunuh aja akan seorang yang beriman.
Qala, berkata Barsisa, la af'alu, tidak, itu berat banget, aku nggak akan melakukannya. Qala, ini iblis ini. Qala, berkata ianya iblis, idhab ila qaryatin kadza. Kalau enggak, pergilah kamu ke desa sana. Fazahaba, maka pergi ianya Barsisa. Fara'a imra'atan jamilatan, maka melihat ia seorang wanita cantik. Fashtara minhal khamra, maka membeli ianya Barsisa darinya wanita cantik akan khamar. Dia minum minuman keras. Wasakara wazana biha, dan mabuk ia dan berzina ia dengannya wanita. Akhirnya tiga-tiga. Membeli minuman keras, minum, mabuk. Sudah mabuk, berzina. Fadakhala alaihi zawjuha, maka masuk kepadanya si Barsisa oleh suaminya si laki-laki tadi. Suaminya si perempuan tadi. Faqatalahu, maka membunuh ianya Barsisa akannya si suami. Begitu berzina ketahuan, suaminya pulang, akhirnya suaminya dibunuh. Nah, kemudian berarti tiga-tiga dosa sudah dikerjakan oleh Barsisa ini. Summa inna iblisa tamassala fi surati insanin wa sa'abihi ila sultan. Kemudian sesungguhnya iblis itu tamassala menjelma ya fi surati insanin, dalam gambaran seorang manusia. Iblis berubah lagi jadi manusia biasa, tidak lagi jadi ahli ibadah. Wa sa'abihi ila sultan, dan datang ia dengannya Barsisa kepada sultan. Artinya iblis ini menjelma jadi manusia biasa, mengadu ke penguasa. Akhirnya wasa'a, jalan ianya iblis dengan membawanya Barsisa tadi kepada penguasa. Fa'akhadahu wa jalladahu, maka mengambil ianya penguasa tadi sultan akannya Barsisa, wa jalladahu, dan menghukum, menjilid, merotan ianya sultan akannya Barsisa lil khamri, karena minum khamar, sama nina jaldatan, 80 kali rotan, dirotan karena minum khamar. Wal zina mi'atta jaldatin, dan dijilid karena zina 100 jilid. Wa umira bisalbih, dan diperintahkan dengan salibnya si Barsisa. Akhirnya Syekh Barsisa ini disalib. Li ajlid dam, karena darah, karena telah membunuh. Falamma suliba ja'a ilahi iblis fi tilka surah, maka manakala disalib akan dianya Barsisa, datanglah kepadanya Barsisa oleh iblis fi tilka surah. Nah, manakala disalib akan dianya Barsisa, datang kepadanya Barsisa oleh iblis fitil kasurah, dalam demikian gambaran. Maksudnya begini, kelihatannya sekarang Barsisa sudah tahu kalau ini memang iblis. Faqala, maka berkata ianya iblis tadi, kaifa tara halak, bagaimana engkau melihat akan keadaanmu? Qala, berkata ianya Barsisa, man ata'a qarinasu fahaluhu kadza. Bermula siman yang patuh ia kepada teman yang jahat, maka bermula halnya siman ya seperti ini. Orang-orang yang patuh kepada temannya yang jahat ya seperti ini. Faqala iblis, maka berkatalah oleh iblis, kuntu fi balaika mi'ataini wa 20 sanatan hatta sallabtuka. Adalah aku dalam mengujimu selama 220 tahun, hingga aku salib akan engkau. Kata iblis, aku sudah berusaha menggodamu selama 220 tahun, hingga aku berhasil mensalibmu. Kalau aradta anzaltuka, jikalau engkau mau, aku bisa menurunkan engkau dari salib ini. Qala, berkata ianya Barsisa, uridu wa a'tika ma turid. Aku mau dan aku akan memberikan kepadamu akan apa yang engkau inginkan. Ya, aku mau turun dari tiang gantungan ini dan aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Qala, berkata ianya iblis, usjud li sajidah. Sujudlah untukku sekali saja. Sujud sekali untukku. Aku akan membebaskanmu dari tiang gantungan. Qala, berkata ianya Barsisa, kaifa asjudu alal khasyab. Bagaimana cara aku bersujud di atas tiang? Bukankah aku diikat? Bagaimana caranya aku bersujud? Qala, berkata ianya iblis, bil ima, dengan isyarah aja, enggak apa-apa, isyarah dengan pelupuk mata. Fa'uma bi ra'sihi sajidan. Maka mengisyarah ianya Barsisa dengan kepalanya, hal keadaan Barsisa itu yang sujud. Jadi akhirnya Syekh Barsisa ini sujud, mengisyarahkan sujud dengan pelupuk matanya. Fakafara, maka jadi kafirlah Barsisa. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari demikian. Falamma kafara, maka manakala telah kafir ianya Barsisa, qala syaitan, berkatalah oleh syaitan,
Inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku itu berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah rabbal alamin. Beginilah setan. Ketika kita susah ditinggalkan sendiri. Allahumma ja'alil imana lana siraja, ya Allah, jadikan olehmu akan keimanan bagi kami akan sebagai lampu, wala taj'alhu istidraja, janganlah engkau jadikan akannya iman bagi kami istidraja. Istidraja yaitu diambil secara pelan-pelan. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Selesailah pembahasan hadis keempat ini. Ditutup dengan kisah bersisa yang mengerikan. Na'udzubillah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.